Salam sejahtera, saya Foni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi antar neuron. Pertama-tama, mari kita mengingat kembali apa yang dimaksud dengan sinapsis. Sinapsis merupakan bagian ujung dari neuron. Sinapsis adalah penghubung antar neuron, dan pada chemical sinapsis diperlukan suatu zat yang disebut sebagai neurotransmitter yang akan membantu proses transmisi impuls. Gambar ini memperlihatkan mekanisme perambatan impuls antar neuron. Apabila impuls atau action potensial sudah sampai pada sinapsis, maka channel kalsium akan terbuka. Dengan demikian, ion-ion kalsium akan bisa masuk ke dalam sinapsis dan akan menyebabkan vesikel-vesikel yang berisi neurotransmitter untuk bergerak. Selanjutnya, neurotransmitter akan dikeluarkan secara eksositosis ke dalam synaptic cleft. Nah, neurotransmitter ini akan menempel pada reseptor yang terdapat pada ion channel. Apabila ion channelnya berupa sodium channel, maka akan terjadi depolarisasi sehingga impuls akan dilanjutkan. Namun, apabila ion channelnya yang ditempeli oleh neurotransmitter berupa potasium channel atau chloride channel, maka akan terjadi hyperpolarisasi. Dengan demikian, impuls tidak akan dilanjutkan. Kita lihat animasi ini yang merupakan mekanisme perambatan impuls antar neuron. Impuls atau action potensial dapat diteruskan atau dihambat apabila neurotransmitter menempel pada reseptor pada sodium channel, akan menyebabkan sodium masuk sehingga menyebabkan depolarisasi. Ini disebut sebagai EPSP atau Excitatory Postsynaptic Potential. Sebaliknya, inhibitory postsynaptic potential akan terjadi apabila neurotransmitter menempel pada potasium channel. Dengan demikian, tidak terjadi depolarisasi, sebaliknya akan terjadi hyperpolarisasi. Komunikasi antar neuron pada sinapsis melibatkan zat yang disebut sebagai neurotransmitter. Ada dua macam neurotransmitter, excitatory neurotransmitter yang akan menyebabkan impuls dilanjutkan karena terjadi depolarisasi, dan sebaliknya, ada neurotransmitter yang akan menghambat yang disebut sebagai inhibitory neurotransmitter yang akan menghambat sehingga impuls tidak akan dilanjutkan. Bagaimana hubungan belajar dengan koneksi sinapsis? Otak terdiri dari sel hidup yang memiliki sifat mampu beradaptasi, mampu bertumbuh dan berkembang melalui proses belajar dari pengalaman. Pada saat kita belajar, ada banyak sekali stimulus yang masuk ke dalam otak kita. Dalam hal ini masuk ke dalam sensory memory. Lalu biasanya otak kita akan memilih, bergantung kepada apa yang menjadi fokus atau perhatian kita, lalu masuk ke dalam working memory. Dalam hal ini, kita akan mengaitkan stimulus-stimulus atau informasi-informasi baru yang kita dapatkan dengan informasi atau pengalaman yang sudah kita miliki, yang berada pada memori kita. Apabila informasi ini diulang-diulang, lalu dikaitkan dengan apa yang sudah kita pelajari, diulang kembali, maka lama-kelamaan akan menjadi long-term memory. Long-term memory inilah yang akan menjadi sesuatu yang akan kita ingat dalam waktu yang cukup lama. Nah, semakin banyak informasi yang diserap dan diolah, maka akan semakin banyak koneksi sinapsis yang terbentuk. Semakin kita mengulang-ulang informasi tadi, maka koneksinya akan semakin kuat. Berbagai aktivitas positif seperti mengenal hal baru, mencoba hal baru, membaca, menikmati hobi, akan dapat meningkatkan koneksi sinapsis. Dengan demikian, belajar sebenarnya adalah proses membuat koneksi baru antar neuron, dan juga belajar yang berulang-ulang itu akan memperkuat koneksi tersebut. Dengan demikian, ingatan dan ketajaman berpikir kita juga akan semakin meningkat. Dalam belajar, sebaiknya kita mempertahankan perasaan positif dan juga hal-hal yang positif.
Karena ternyata ada penelitian yang mengatakan bahwa apabila kita mengatakan hal-hal yang positif, berpikir hal-hal yang positif, maka neurotransmitter yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang baik atau perasaan-perasaan baik seperti endorfin dan serotonin itu akan mengalir. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih mudah. Terima kasih atas perhatiannya.